kecil ya, 6 MB per detik ya. Kalau untuk file sharing itu kecil banget ya. Nah, kemudian kalau dilihat itu CPU Mikrotik 25%. Saya paste. Nah, itu bisa dilihat speednya 100 MB dan CPU Mikrotiknya itu 0% ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilvan. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan sedikit tips aja ya. Ya, mungkin videonya singkat. Nah, saya kan sering bermain dengan file sharing ya, atau file server lah ya. Istilahnya kita menyimpan sebuah file pada sebuah PC server atau storage-nya itu via network lah. Jadi ini sudah saya mapping ya, ibarat seperti tampilan harddisk, tetapi ini sebenarnya yaitu menghubungkan dengan file sharing yang ada di PC server saya sana. Nah, kasusnya kalau kita menggunakan Mikrotik ya, kalau kita menggunakan Mikrotik dan kebetulan sudah banyak rules seperti ini ya, sudah banyak rules untuk memisahkan koneksi. Kemudian sudah juga saya bypass ya, agar tidak masuk ke rule yang kita limit ya. Ini sudah saya bypass ya, ini ada rule-nya udah saya bypass dan saya sudah tes. Kalau saya mengcopy video contohnya ya, mengcopy video dari file sharing ya, dari network sharing, saya copy di contohnya di dokumen temporary, kemudian saya paste ya. Ini trafiknya 6 MB ya, 6 MB. Kemudian saya cek di Query, itu enggak ada traffic sekitar 6 MB yang masuk. Itu artinya kan udah terbypass ya, tetapi speednya masih kecil ya, 6 MB per detik ya. Kalau untuk file sharing itu kecil banget ya. Nah, kemudian kalau dilihat itu CPU Mikrotik 25%. Artinya ya, Mikrotik kita nggak mampu menghandle traffic lebih dari 6 MB itu, atau file sharing lebih dari speed ini ya. Nah, di sini saya ingin bagi tips agar Mikrotik teman-teman tidak menghandle traffic ini. Artinya traffic untuk file sharing itu Mikrotik langsung abaikan ya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi nggak dihandle oleh CPU Mikrotik. Nah, caranya teman-teman bisa gunakan fast patch namanya ya, fast track ya, fast track seperti ini sudah saya disable atau saya hapus saja dulu ya. Nah, di bagian firewall di Mikrotik teman-teman ya, firewall, kemudian tambahkan di filter rules, tambahkan sebuah paket forward ya, chainnya forward, kemudian actionnya teman-teman pilih fast track connection ya, fast track connection. Dan jangan lupa di bagian general tadi ya, di bagian general itu diisi IP file sharingnya di destination addressnya ya, jadi di DST bukan di SRC ya. Jadi teman-teman sini inputkan IP 50/24, kemudian apply ya, maka akan muncul dua rule ya, atau oke juga akan muncul dua rules. Nah, ini artinya kalau kita download dari IP ini, itu Mikrotik akan mengabaikan semua rulesnya, alias nggak diproses di Mikrotik ya. Jadi kalau kita contohkan, kita copy lagi video dari file sharing ya, kemudian saya masukin ke PC saya paste. Nah, itu bisa dilihat speednya 100 MB dan CPU Mikrotiknya itu 0% ya, alias tidak ada traffic yang dihandle, meskipun di sini tercatat ya. Artinya traffic tadi itu tidak diproses oleh Mikrotik ya, jadi diabaikan atau di fast track lah istilahnya ya. Nah, itu tips dari saya mengenai bagi teman-teman yang sering pakai file sharing. Jadi signifikan banget ya. Padahal Mikrotik saya ini tipenya hub AC ya, hub AC Lite kalau nggak salah ya. Hub AC Lite itu ya tentunya nggak akan mungkin bisa menangani traffic 1 GB ya. Jadi ini kalau saya paste, nah 100 Mbps di sini itu kan trafficnya 1 GB di Mikrotik ya. Kalau kita lihat statik, nah ini dia 100 Mbps ya. Jadi
nggak mungkin sebenarnya Mikrotik ini menghandle traffic hingga 100 Mbps. Namun dengan ada rule ini, si Mikrotik itu akan mengabaikan routingnya ya, alias mengabaikan rule-rule yang lain. Jadi di khusus IP yang saya input tadi, itu artinya Mikrotik hanya meneruskan paket aja seperti layaknya switch ya. Jadi Mikrotik tidak menghandle paket tersebut. Nah, bagaimana kalau uploadnya? Ya kita coba ya. Kita coba copy ulang, kemudian kita paste aja di sini ya. Nah, uploadnya juga sama ya, juga sama 0%. Jadi meskipun kita inputkan DST aja, nggak perlu SRC ya. Biasanya kan kalau upload sama download itu harus DST dan SRC ya. Jadi kalau yang ini nggak perlu, jadi cukup DST address. Teman-teman bisa copy maupun download dari file sharing ya. Kita coba delete lagi ya, kita coba. Nah, itu bisa kita lihat trafficnya udah masuk ya. Jadi diabaikan oleh Mikrotik tanpa harus masuk ke rules yang sudah kita buat tadi ya. Ini kan rulesnya banyak ya. Ini rulesnya untuk paket gaming, paket YouTube, paket sosial media, DNS dan lain-lain. Jadi khusus IP ini, IP server lokal kita itu diabaikan oleh Mikrotik ini. Jadi nggak diproses ya. Intinya kan kalau server lokal kita sudah amankan dengan password file sharing ya. Jadi nggak perlu kita manajemen lagi lah di bagian Mikrotiknya. Oke, mungkin itu aja tips singkat dari saya mengenai fast track menggunakan Mikrotik. Trik ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang suka menggunakan file sharing ya, atau kerjanya menggunakan file sharing seperti saya ini. Jadi file-file yang saya kerjakan biasanya saya simpan di server ya. Jadi nggak saya simpan di komputer saya sendiri. Tujuannya agar ya mudah dipindahkan. Contohnya saya pindah ke PC yang lain atau PC yang ada di ruangan lain, namun di satu jaringan ya. Tentunya kita nggak perlu copy paste menggunakan flash disk ya, tinggal kita ambil aja dari file sharingnya. Nah, itu tujuannya. Kemudian ya mungkin di tempat bisnis teman-teman ada server apa yang diharuskan tidak perlu kita limit, tidak perlu kita manajemen bandwidthnya ya, teman-teman bisa gunakan metode ini. Oke, semoga aja tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng jadi teman-teman nggak akan ketinggalan video-video baru dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.